الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akul muslim ala muslim sittah. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6 macam. Jadi di antara kita ini ada hak, itu harus dituntut hak kita itu. Nah itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Kuat hadis ini, kuat. Jadi hadis itu ada sahih. Sahih itu ada yang Bukhari, ada yang Muslim, ada yang mutawatir. Mutawatir itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Ada namanya hasan, ada namanya dhaif, ada dhaif jiddan. Nah semuanya itu tentu kalau untuk kaitan dengan ibadah khasah, ibadah khusus, itu yang kita pakai yang terkuat di antara yang kuat. Antaranya mutawatir, sahih, dan hasan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari hadis riwayat Muslim ini ada hak muslim terhadap muslim yang lain. Yang pertama, mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Apa salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngucap sunnah, yang jawab wajib. Mengucapkan salam, ifsa'us salam, sebarkan salam. Cuman ini dianggap enteng, dianggap biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini luar biasa, Pak. Nyuruh kita selamat.
nyuruh kita sukses. Assalamualaikum. Selamat atas kamu. Bacanya tidak wajib, jawabnya yang wajib. Kapan itu? Ya, ada beberapa etika kapannya itu. Pertama, etikanya itu masuk rumah. Etikanya itu masuk rumah. Lah Pak, dalam rumah itu anak aku, bini aku, apa mengucapkan salam? Lah iyalah supaya selamat dia kan. Cuman kadang-kadang ada tambahannya dia. Sebenarnya tambahan itu tidak pula sangat dianjurkan, tidak pula. Malah itu untuk umum. Assalamualaikum. Ada yang nambahnya assalamualaikum yang, tidak ada dalam petunjuk yang tuh, yang tidak ya, tidak ada. Selamat atas kamu. Lalu yang mendengar itu ada beberapa etika pula. Kalau dia batas kum assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia sampai warahmatullah, yang jawab sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ditambah. Mendoakannya itu ditambah. Kalau sampai wabarakatuh, kita tambah wa maufirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maufirah. Dan ampunan ujungnya kan. Nah, dalam beberapa penjelasan sampai maufirah. Jadi yang mengucapkan disunahkan, yang menjawab malah wajib. Gimana lagi itu? Masuk rumah, masuk masjid. Masuk masjid. Jarang kita dengar wayang masuk masjid ya. Jarang. Padahal itu disunahkan. Tapi karena ada orang lagi beribadah, tidak usah meki-meki. Tidak usah meki-meki sampai cak makai mic. Assalamualaikum. Karena di dalam masjid itu ada lagi orang lagi sholat sunat, ada lagi berzikir, ada lagi berdoa. Kalau hiruk pikuk itu mengganggu yang sedang iktikaf, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir. Kapan lagi? Ya di mana ketemu? Ketemu di pasar. Assalamualaikum. Ketemu di mana Pak? Ketemu di kantor. Assalamualaikum. Malah saya nonton di YouTube itu seorang ustadz tidak ketemu preman-preman lagi main judi itu. Assalamualaikum. Karena yang main judi itu rata-rata umat Islam juga. Assalamualaikum. Tapi yang preman-preman tadi tidak galak jawab Pak. Tidak galak jawabnya. Malah jawabnya, apa kau? Apa nak nantang? Apa nak ajak belago? Padahal assalamualaikum itu selamat atas kamu. Selamat. Tuh. Yang berdiri dengan yang duduk disunahkan yang berdiri.
Itu makanya Pak ada jemaah kita kapan nak keluar di antara jemaah-jemaah itu dia, aku duluan Pak ya, Assalamualaikum. Nah, dia tegak. Yang berdiri dengan yang duduk disunahkan yang berdiri. Yang berdiri dengan yang berjalan, yang berjalan. Yang berjalan agak lambat, siku agak kencang, yang agak kencang. Oh, itu lah Pak. Yang berjalan dengan bermotor, yang bermotor disunahkan. Yang motor dengan mobil, yang mobil. Mobil dengan sepur, ya sepur. Sepur dengan heli, heli, dan seterusnya. Assalamualaikum. Ini hak muslim dengan muslim yang lain. Artinya kalau tidak kita lakukan, ada sifatnya dosa situ. Jadi tidak jawab salam itu dosa Pak. Maka jawab salam itu disunahkan sikok wong jadilah. Jadi di dalam ini misalnya wong 20 ada ngucap salam, sikok jawabnya jadilah. Habis dosa yang 19 tadi. Habis. Tapi yang 20 dalam masjid, Assalamualaikum tak jawab, 20 itu dosa galau. Berdosa. Jadi itu disunahkan kita membiasakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kenyataannya itu berlaku di masjid baik. Malah di pasar tak laku lagi Assalamualaikum tuh. Malah di kantor tak laku lagi. Jadi lakunya cuma di masjid. Padahal tidak. Tidak. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi begitu hak muslim dengan hak muslim yang lain. Yang kedua, hak muslim terhadap muslim yang lain, mengabulkan undangan. Undangan. Oh ini Pak, mulai masuk Februari ini, Masya Allah undangan. Banyak nian undangan. Undangan syukuran, undangan, ya bunyinya syukuran Pak sebenarnya itu. Syukuran yang bagus bunyinya. Kalau yang lain itulah nambah kudian itu, syukuran WE. Undangan pernikahan, undangan hitanan dan seterusnya. Malah terakhir-terakhir ini undangan tindikan, bertindik. Malah hebat lagi undangan ulang tahun. Ulang tahun emas 50 tahun. Pada dasarnya itu syukuran. Syukuran itu ya berterima kasih. Undangan. Tapi undangan sekarang itu agak berbeda tujuan akhirnya. Mohon maaf ini tapi tidak seluruhnya Pak ya, tidak seluruh. Undangan itu akhirnya mano nak datangkan duit, nak datangkan amplop. Maka ada kebiasaan di satu daerah, ada yang bagikan makanan melalui rantang. Takiran ya, takiran. Satu set takir itu lah diperkirakan paling kecil berapa itu. Itu Pak. Mohon maaf itu Pak Momon itu dari warga Jawa gitu, Jawa banyak satu takiran. Tapi sekaranglah sudah mulai berkurang Pak. Sudah mulai berkurang karena memang itu sudah disepakati, dirembui oleh pihak
pemerintah setempat, kades, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat berembuk, rapat dia. Jangan terlalu banyak ngenjuk takir itu. Kalau orang yang sugih Pak, malah ribuan itu takir itu disebarkan. Terakhir saya dapat informasi sampai 4.000 ji. 4.000 takir lah diperkirakannya kalau sikok takir itu 50.000 kali duitnya. Itu Pak ya. Itu seakan-akan ada semacam keharusan Pak mali'i rantangnya itu. Tapi karena rantangnya sering tidak dibali'i, maka diganti rantang itu dengan semacam plastik, semacam apa namanya itu, tempat yang dari plastik, jadi balik tidak balik ya dem. Kalau awal-awal dulu harus berbali'i. Karena dia dari bahan yang bagus, dari rantang yang mahal. Maka yang mendapatkan rantang tadi seakan-akan dia wajib maliknya itu dengan amplop di dalamnya. Itu. Malah ada informasi undangan itu semacam arisan. Ada Pak. Nah, kalau semacam arisan sudah menjadi kesepakatan, itu ada semacam kesepakatan dan itu kebersamaan, ya oke. Misalnya Pak ada arisan, siapa yang dapat, itu jatahnya beras sepikul misalnya, daging sepikul, kopi sepikul pulau ada ya. Itu karena kesepakatan sebelumnya kayak nabung-nabung Pak. Ya oke itu. Bukan berarti nganai duit itu enggak itu. Karena dia nabung. Dan yang hebat lagi Pak di daerah itu. Pegang sakti terutama. Arisan rumah. Arisan rumah. Siapa yang dapat, nah dia dibanguni rumah. Tapi tanahnya lado ya, tanah lado. Nah jemaahnya tadi memang kompleks itu, ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang, pokoknya lengkap tukangnya. Jadi ketika dia dapat arisan, dia mendapat fasilitas dibangunkan bersama-sama maksudnya. Bersama-sama dengan fasilitas tukangnya lado. Di undangan arisan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kaitan dengan undangan ini terkadang satu sisi memberatkan, satu sisi ya silaturahim. Kita sebenarnya ketika dapat undangan wajib itu Pak, wajib. Jadi kalau tidak datang dosa-dosa Pak. Nah tapi itu tadi tergantung niat wong tadi Pak ya, niat yang punya hajat. Nah, yang hebat lagi yang punya hajat tuh dia pernah membantu, kalau tidak sesuai dengan bantuan itu ditagihnya. Lado terjadi, lado terjadi Pak. Waktu wong itu sedekah dia ngenyuk 1 juta misalnya. Waktu dia sedekah njuk 500, datang dia. Yang njuk 500 datanginnya ke rumahnya. Pak, ini catatan saya. Nah, catatan saya, kamu dulu sedekah aku njuk 1 juta ya. Nah, kini aku sedekah kamu njuk 500. Ano 500 lagi di sini. Sebenarnya tidak sampai maitunian Pak ya, maitunian. Makanya kita ngeri juga Pak ketika ngenyuk banyak. Memang terima kasih gitu Pak, terima kasih. Terima kasih memang kebutuhannya waktu itu. Tapi nak malik ini tadi semacam keharusan.
Nah, kalau tidak dibalik segitu, ngocehnya lama Pak ngocehnya tuh. Kemana-mana ngocehnya, malah ke wartawan diocehnya. Sampai kemana-mana, Masya Allah. Undangan. Nah yang bagus itu adalah yang undang ya terima apa adanya, ya terima apa adanya. Misalnya di amplopnya itu hamba Allah hamba Allah tulis kalau nulisnya. Yang bagus kata Nabi, kalau wong berbuat baik kepada kita, tak apa itu diingat. Wong berbuat baik kepada kita, yang berbuat baik tadi diingat tak apa. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang, tak diingat pun lebih bagus. Artinya situ muncul keikhlasan, muncul ketulusan. Dia nunjuk tadi itulah adanya. Terkadang kan yang si punya hajat tadi tidak mengira-ngira, tidak menduga bahwa yang diundang ini ya ekonominya mohon maaf ya hanya itulah, hanya pas-pas itulah misalnya ya dimaklumi ya sudah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi hak muslim dengan hak muslim yang lain kita saling mengunjungi apabila ada yang memberi undangan kepada kita. Yang ketiga, hak muslim satu dengan muslim lain saling nasihat menasehati. Nah, ini penting, Pak. Nasihat menasehati satu dengan yang lain. Nah, ini penting, Pak. Ada haknya itu. Tapi kita jangan pula bersikap hanya sepihak. Sepihak itu nasihat baik, dinasihat tidaklah. Nah, itu yang agak ribet, Pak. Dia nasihati wong tapi dinasihati dak galak, padahal situ bunyi saling. Saling itu artinya timbal balik. Nah, macam ceramah macam ini kan nasihat. Nah, kakek boleh nasihati bagi orang yang menceramah, Pak, kalau menurut saya ini kurang pasnya, boleh. Nah, ini bacaannya kurang panjang dikit ini. Boleh. Artinya saling nasihat menasehati satu dengan yang lain. Macam mana nak punya etika juga, Pak. Nasihat-nasihat itu punya etika juga, punya cara, punya taktik, punya teknik. Sehingga orang yang dinasehati dan dinasehati itu tidak merasa tersingkir atau tersinggung. Ada wong itu, Pak, nak dinasihati empat mata wae. Artinya berdua-dua wae. Panggil dia. Panggil, Pak, sini Pak, sebentar Pak. Mohon maaf Pak ya. Saya pernah lakukan itu, Pak. Karena memanglah agak fatal menurut saya. Bacaannya itu lah kemana-mana, Pak ya. Padahal hanya uluhu. Dan sering di mana-mana maconcek itulah. Awal-awal dulu ahadnya itu panjang. Alam yakullahu kufuwan ahad. Nah, ini cak mano ini. Nak tunjuk tahu wong ini lah tuwo, kita singgung nabok ini. Maka nekat juga bismillah, Pak. Empat mata Pak. Sini ntar Pak. Ya, apa tuh? Ini mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung. Kalau menurut ilmu tajwid ahad terakhir itu tidak panjang. Oh iya ya. Cuman setelah ngenjuknya itu ya macam mana? Nah, kita ngenjuk pula solusinya. Solusi itu jalan keluar. Jangan nasihati baik, jalan keluar. Oh ini salah nih Pak, macam mana benar? Aku tidak tahu loh. Nah, sama salah berarti ya. Alhamdulillah Pak, setelah itu berubah. Tapi lucunya Pak, di ujungnya benar, tengahnya mulai salah lagi. Nah, cukup mana pula ini.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah. Di ujungnya mungkin Pak Haji ini tahu deh nih. Maka dia ketawa no. Nak tunjuk tahu kaki laju teman niku tersinggung kak latu. Jadi nasihat itu bisa 4 mata, Pak ya. Ada juga orang tu dinasihati depan orang banyak. Depan orang banyak, Pak. Dia kalau depan orang banyak dia dinasihati, kalau terimanya, oh itu pula, Pak. Ada pula dinasihati itu cara berdialog, tukar pikiran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tukar pikiran dengan cara yang baik. Tapi tukar pikiran ini jangan menegak benang basah. Lah jelas tidak acak tegak, ditegak-tegai. Ada yang manusia itulah salah. Dia apa-apa juga. Maka yang nasihati tadi ya dengan cara bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125 itu. Saling nasihat menasehati satu dengan yang lain. Menasehati dengan cara baik, dinasehati begitu juga. Telapang dado. Iya Pak, ya. Yang nomor 4 adalah hak muslim satu dengan yang lain saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi kita Pak, tidak apa kita saling mendoakan. Kemarin saya dapat telepon dari ponaan. Oh doakan Pak Woya. Amin. Sehingga dalam berdoa kita selipkan tidak apa-apa ya Allah. Juk rezeki si anu tu ya Allah. Tak apa-apa. Juk sehat si anu tu ya Allah. Mana tahu doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa satu dengan yang lain. Dapat berita, ada meninggal Pak. Innalillahi. Kan doa juga tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa. Jangan pula dibalik, Pak ada meninggal Pak, matilah. Aman gitu. Itu doa tidak bagus tuh, matilah aman. Sendal kita aman. Nah kemarin kabarnya ada ya di masjid apa? Kausar ya. Ada hilang motor. Maka yang nonton Masya Allah. Ada juga yang malas, innalillah, mati lah yang motor. Itu doa yang kurang pas sebenarnya Pak ya. Nah, saling doa mendoakan satu dengan yang lain. Ibu, kami Ibu setiap hari Jumat doakan ibu-ibu. Tak tahu kami apa ibu-ibu doakan kami yang laki-laki ini pedak. Yang jelas kami bapak ini setiap hari Jumat mendoakan ibu-ibu. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Muslimat itu ibu-ibu tuh. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu doakan ya. Mendoakan satu dengan yang lain. Malah mendoakan supaya dia sukses. Nah, boleh. Sukses. Supaya dia sugih, supaya dia kaya, boleh Pak. Ya Allah, kasihan tengok sian tu ya Allah. Sugilah dia, kaya lah ya Allah, kena baik hati dia tu. Jadi kalau yang jahat hati ya macam mana? Saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Tapi doa tadi tentu doa yang positif Bapak ya. Tidak doa yang negatif. Soal perangai dia, sikap dia ya terserahlah, dia bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita doakan supaya berhasil, supaya sukses. Yang berdagang di pasar itu juga ya Allah. Kawan-kawan yang berdagang di pasar ya Allah, kasih ya Allah rezeki.
saat nanti mungkin dia akan keluar zakat, saat nanti dia akan berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Yang kelima, kita tadi sampai 6 Pak ya. Yang kelima 2 ekor lagi. Yang kelima saling jenguk ketika sakit. Maka dalam ada persatuan-persatuan, kalau ada yang sakit, ayo. Oleh persatuan perkumpulan tadi dibuat semacam tata cara pula. Jemaah kita yang sakit nunggu 3 hari ya, nunggu 3 hari. Sebenarnya itu kan cuman aturan yang dibuat oleh kelompok itu, organisasi itu. Artinya kalau 3 hari itu lah parah. Sebenarnya nyingok orang sakit itu tidak harus nunggu parah. Tidak harus nunggu parah. Kalau 3 hari rumah sakit, bangsa penyakitnya yang agak parah Pak, bisa meninggal ya. Bisa meninggal jingoi kalau sakit. Bagus nih Pak. Etika yang bagus yang kita kembangkan sesuai dengan hadis Nabi. Riwayat Muslim ini saling jingoi kalau ada yang sakit. Malah ada anjuran oleh Nabi, Allahumma asfi. Siapa misalnya namanya? Ya Allah sehatkan si anu ni ya Allah. Siapa no? Corona. Oh ya. Ya mungkin etikanya lagi tidak boleh ke rumah sakit, didoakan di rumah ya, doakan. Doa itu kan bukan melalui langsung ke Allah. Allah yang punya hak untuk menyampaikan, menyabut penyakit seseorang. Dia sakit. Yang sakit tadi njui kabar gembira. Tetangga aku cek ini dulu berkat berobat sehat dia. Jangan juk kabar yang mengerikan. Tetangga aku cek inilah mati kemarin tuh. Itu kan namanya kurang etika ya. Kurang etika. Sebenarnya dokter itu Bapak ya, mohon maaf. Etika itu yang dijalankan oleh dia. Ketika orang sudah sakit, yang sakit tadi ngomong, "Macam mana Pak Dokter, Bu Dokter?" Mudah-mudahan sehat. Padahal dalam perkiraan dia ini tidak lama-lama ya, kalau napasnya cuma 5 menit sekali. Tapi dokter tidak boleh. Walaupun pernah terjadi dulu, Pak. Dulu terjadi tahun berapa saya lupa saya. Wonglah sakit parah ke rumah sakit, oleh dokter suruh balik. Pak, bawa baliklah Pak ibu nih. Ibu bapak yang sakit tuh. Tidak sanggup dokter ngobat macam ini nih. Ini ngapa dok? Ntar lagi mati ini. Wah itu tidak boleh, itu namanya menyakitkan ya, bukan memberi harapan. Nah yang kita tadi tidak, ketika kita menjenguk, melihat, ibu bapak mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sehat. Bahkan berobat ya, nak sabar. Dengan begitu dia punya semangat. Aku ini sehat insyaallah. Yang sakit itu sebenarnya kalau tidak diminta Pak ya, sakit dan tidak diminta, selama dia sakit, selama itu insyaallah dosanya dihapus ya Allah. Kalau macam-macam itu pada sakit Pak ya, supaya lontur galau penyakit kita. Jangan dimintai sakit. Ketika sakit datang, usahanya berobat, usahanya sabar, nah insyaallah itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Yang terakhir, hak muslim satu dengan yang lain adalah melayat ketika meninggal. Apa istilah lain Pak? Melayat? Takziah. Ketika orang meninggal. Nah khusus yang meninggal ini tidak katik main undangan sebenarnya Pak. Ketika kita tahu ada kesempatan, ayo datang. Tapi sekarang lah pakai undangan Pak ya. Bapak Ibu datang. Takziah yang ke-100. Takziah itu kalau menurut tuntunan hadis cuma 3 hari.
Selebihnya itu tuntunan adat itu. Kebiasaan. Jadi kalau yang adat tadi tidak diikuti berdosa, tidak berdosa. Melayat ke tempat orang meninggal. Banyak itu manfaatnya Pak, melayat tempat meninggal tuh. Pembelajarannya banyak. Oh, Bapak ini kemarin sebelah aku sholatnya. Sehat kemarin, selamat dengan saya. Pagi-pagi leju. Artinya pembelajaran situ, kapan pula aku pula ini. Pembelajaran kayak itu. Hebat Pak. Melihat kematian tuh hebat. Pembelajaran buat kita. Dan uhuwah Islamiyah Pak, uhuwah. Ada nyanyi siapa itu? Kalau teman di meja makan banyak Pak. Malah berebut, oh ini kawan aku, ini kawan aku, ajak aku makannya. Banyak. Tapi kalau teman waktu penderitaan jarang Pak. Maka ada yang punya statement, kalau teman ketika kita menderita dia masih datang, itu baru teman sejati katanya ya. Dalam Islam adalah teman seiman dan setakwa, itu baru teman yang sejati. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir yang kedua itu ketika kita menjenguk orang meninggal, kalau sempat kita ikut nyolatkan, itu bagus Pak. Kalau mandi itu ada orang tertentu Pak, keluarga, sahabat, orang yang dipercaya untuk mandi, itu tidak boleh basing-basing ikut tuh. Kalau mengoyak kafan itu orang-orang yang terbiasa. Ada pula kain kafan sekarang susah dikoyak Pak, susah dikoyak itu. Macam kemarin tuh, waduh, hampir luka tangannya. Karena bahannya itu ada yang kayak plastik. Itu ada orang-orang tertentu. Nah kalau sholat boleh kita ikut. Malah dianjurkan oleh Nabi dapat pahala sebesar bukit Uhud. La ilallah. Kalau sehari kita dapat ikut nyolat wong 10 bukit Uhud dapat pahala. Maka ada gawe untuk nak nyari siapa mati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ibu-ibu di tempat meninggal itu lain lagi dia. Yang teringat dia bawa beras. Itu ya, bagus juga tuh Pak, bawa beras. Yang teringat dia kerudung hitam, kacamata hitam, baju hitam, orok hitam, sepatu hitam. Aduh nian setelan itu Pak. Iya. Setelah dibaca-baca itu kebiasaan orang Yahudi. Khusus orang meninggal kayak gitu Pak. Kita ini banyak kebiasaan orang di luar kita yang sudah dipakai. Hitam-hitam tadi. Terus bunga-bunga tuh Pak. Saya baca itu orang Yahudi juga. Bunga-bunga itu. Banyak memang. Nah, yang bagus itu, Ibu ya, pergi takziah itu, melayat itu, pakailah, bawalah telekung, beruduklah dari rumah. Ketika sampai, kalau belum sholat wong, diolah sudah dimandikan, boleh nyolat dewek, boleh. Makanya mandi itu dipercepat, supaya siapa datang, pacak nyolat, siapa datang, pacak nyolat. Ini yang datang banyak, nyolat tidak, bercarut iyo. Tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena hari sudah siang, kegiatan kita masih ada. Terima kasih. Mudah-mudahan kewajiban hak kita sesama Muslim akan membumi, akan kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.